Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita, di mana pada pagi hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang kelima, ya. Di pertemuan yang kelima kita akan membahas mengenai satu fungsi manajemen, yaitu perencanaan. Jadi fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Itulah yang akan kita bahas secara definisi, kemudian karakteristik, tujuan, dan jenis-jenis dari perencanaan di dalam suatu manajemen. Baik, seperti yang kita sudah ketahui bahwa perencanaan itu adalah suatu bagian yang sangat penting, ya, dan juga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manajemen. Itu harus kita pahami bahwa perencanaan itu sangat penting di dalam suatu kegiatan proses manajemen dan dia tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manajemen itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa memahami? Maka perencanaan itu bisa kita pahami terlebih dahulu dengan mengetahui dan memahami apa definisi dari perencanaan atau planning tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas secara lengkap beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan perencanaan. Di antaranya yaitu definisi tadi atau pengertian dari perencanaan, baik pengertian perencanaan secara umum dan juga kita akan bahas mengenai pengertian perencanaan itu dari beberapa ahli, ya. Kemudian kita juga akan bahas tujuan dan fungsi dari perencanaan serta berbagai jenis, ya, dari perencanaan. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian dari perencanaan atau planning. Kalau kita mau pahami secara umum bahwa perencanaan itu adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Nah, pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan, ya, yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga dalam perencanaan itu akan terdapat berbagai kegiatan, ya, pengujian, ya, pada beberapa arah. Misalkan kegiatan pencapaian, kemudian kegiatan menganalisa seluruh ketidakpastian, ada juga di dalamnya kegiatan menilai kapasitas, kemudian menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Maka secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Nah, hal ini akan membantu tentunya setiap pihak dalam memproyeksi masa depannya dan memutuskan apa cara terbaik dalam menghadapi suatu situasi yang akan terjadi di masa depan. Ya, jadi perencanaan itu berbicara tentang bagaimana di masa depan, apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Nah, beberapa ahli itu juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah
salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Nah, jadi singkatnya, pengertian dari perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan pengertian dari perencanaan, ada baiknya kita melihat ya beberapa pendapat dari pakar manajemen ya. Ada beberapa yang akan kita kutip pendapatnya. Yang pertama adalah dari Early Swandi. Early Swandi berpendapat bahwa perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Kemudian pendapat lain yaitu dari Barbara Becker. Ya, Barbara Becker mengatakan bahwa perencanaan itu merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Ada lagi Jacqueline Alder. Jacqueline Alder mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian John Douglas mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Lain halnya dengan George Steiner. George Steiner mengatakan bahwa perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Nah, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Jadi, itulah beberapa pendapat dari para pakar manajemen tentang definisi perencanaan, di mana semua pakar itu ada satu pendapat yang sama, yaitu bahwa perencanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan. Jadi walaupun redaksinya berbeda-beda antara satu pakar dengan pakar yang lain, tetapi ketika kita mengambil intisarinya, semua mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk memulai suatu tujuan tertentu. Oke, baik. Kita tinggalkan terkait dengan pengertian perencanaan. Sekarang kita masuk kepada apa karakteristik perencanaan itu. Nah, di dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai karakteristik ya yang membedakannya dengan fungsi turunan manajemen yang lain. Kita tahu fungsi manajemen itu secara umum ada 4. Ada planning, ada organizing, ada actuating, dan controlling. Kemudian ada pendapat lain yaitu ada staffing, ada directing ya. Nah, dari fungsi-fungsi manajemen yang saya sebutkan tadi, tentunya perencanaan ini memiliki karakteristik yang membedakannya dia dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, apa saja fungsi ya? Karakteristik dari perencanaan itu, yang pertama adalah bahwa perencanaan itu memang merupakan fungsi dari manajerial, ya. Dia merupakan fungsi manajerial, itu yang pertama.
Nah, perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen. Ya, misalkan kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, pengendalian, ya, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Artinya adalah bahwa sebelum melaksanakan semua fungsi-fungsi manajemen yang lain, maka fungsi perencanaan adalah fungsi pertama yang harus diselesaikan, yang harus dimatangkan sebelum melakukan fungsi-fungsi yang lain. Itu maksud dari poin pertama, yaitu perencanaan merupakan fungsi manajerial. Yang kedua, perencanaan itu berorientasi pada tujuan. Maksudnya adalah perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, kemudian mengidentifikasi tindakan alternatif, kemudian juga memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pervasif, ya. Dalam hal ini pengertian pervasif itu adalah bahwa perencanaan yang bisa turut hadir, ya. Perencanaan harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi. Itu maksudnya pervasif. Di mana perencanaan itu dia harus hadir dalam seluruh segmen dan semua level dalam organisasi. Walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Kemudian yang keempat adalah perencanaan itu merupakan proses berkelanjutan, ya. Proses berkelanjutan. Nah, rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu. Misalkan seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Nah, setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Ya, jadi perencanaan itu tentunya perencanaan tidak sekali buat, ya. Perencanaan itu berkelanjutan melihat situasi dan kondisi di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah karakteristik perencanaan itu merupakan proses intelektual, ya. Perencanaan merupakan proses intelektual. Nah, perencanaan itu adalah suatu proses dari latihan mental, ya, yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Orang-orang yang membuat suatu perencanaan haruslah memiliki pikiran yang intelektual. Kalau dia tidak cerdas, tidak punya kemampuan berinovasi, maka rencana yang dibuat itu tentunya rencana yang biasa dan target pencapaian tujuan itu tidak akan terjadi. Ya, maka karakteristik perencanaan yang kelima adalah proses intelektual, di mana orang-orang yang mengambil bagian dalam merencanakan tujuan perusahaan itu harus cerdas, harus memiliki daya inovasi, dan dia harus intelektual. Kemudian yang keenam, karakteristik perencanaan yang keenam adalah futuristik. Apa maksud dari futuristik ini? Nah, dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Ya. Nah, hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya. Sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Melihat masa depan, mengintip masa depan, ini sesuatu hal yang bisa dilakukan. Walaupun memang ya perencanaan untuk melihat masa depan itu tidaklah artinya pasti terjadi atau 100% terjadi. Bisa saja apa yang kita rencanakan
apa yang sudah kita proyeksikan itu tidak terjadi. Ya, force major, bencana alam. Ini salah satu faktor yang bisa menghilangkan semua rencana yang sudah dilakukan. Ya kan? Contoh misalkan tuh baru-baru ini ya, suatu keluarga ya, artis. Dia punya rencana itu. Ya, dia pergi dari rumahnya kemudian pergi ke suatu tempat, ya, dia punya rencana di situ. Ya, dia sudah merencanakan nanti akan begini, nanti kita nanti begini. Tapi force major terjadi, musibah terjadi, bencana terjadi, dah di tengah jalan kecelakaan, meninggal, hilanglah rencana itu semua. Ya, tapi paling tidak kita sebagai manusia itu harus memang bisa ya memprediksikan apa yang akan kita lakukan nanti. Tetapi semuanya itu akan kembali kepada ya takdir atau kuasa ilahi. Ya, kita harus paham itu bahwa tidak ada perencanaan yang 100% akan terjadi, tidak. Tetapi wajib kita merencanakan supaya kita tahu apa yang kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh, ya, karakteristik yang ketujuh adalah perencanaan itu merupakan suatu proses pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan. Nah, keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan, ya. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit kerugian, ya. Nah, di dalam perencanaan tentu nanti akan dihadapkan atau hadirlah beberapa macam alternatif pilihan. Yang mana yang harus dilakukan, rencana mana yang harus dilaksanakan. Nah, seorang pengambil keputusan dalam menentukan perencanaan itu harus mampu mengambil sebuah keputusan dalam rencana yang harus dilakukan. Ya, cara mengambilnya mereka itu harus melihat ya pilihan yang di dalamnya itu lebih banyak kelebihannya, kemudian lebih banyak keuntungannya, dan sangat sedikit atau minim kelemahan dan minim kerugian. Ya, itu harus dianalisis. Itulah yang menjadi patokan seseorang mengambil suatu perencanaan. Anda pun harus berpikir demikian, ya. Anda harus berpikir demikian. Sebelum melakukan sesuatu harus Anda merencanakan terlebih dahulu dengan memikirkan yang Anda lakukan itu apakah dia memiliki maslahat yang banyak atau mudaratnya yang banyak. Ketika maslahatnya lebih banyak ketimbang mudarat, maka lakukan. Tapi kalau misalkan mudaratnya lebih banyak daripada maslahat, nggak usah dilakukan. Itu orang cerdas. Ya. Dalam merencanakan sesuatu, contoh misalkan Anda diajak pergi dengan seorang kawan. Ya. Pergi dengan seorang kawan ke gunung misalkan. Atau tempat-tempat pegunungan. Nah, Anda dihadapkan dengan pilihan. Keputusannya ikut atau tidak. Apa yang harus Anda lakukan dalam mengambil keputusan ikut atau tidak itu? Prinsipnya yang tadi. Kalau aku pergi, manfaatnya banyak enggak? Atau jangan-jangan bukan manfaatnya banyak, ruginya yang banyak. Maslahatnya lebih banyak enggak ketimbang mudaratnya? Kalau lebih banyak maslahatnya, silakan. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya, nggak usah. Ini kayaknya setelah aku analisis, aku baca data BMKG, ini ternyata cuaca iklim kita ini sangat tidak menentu ini. Ya, ini curah hujan tinggi, kemudian banyak terjadi longsor dan lain sebagainya. Nah, aku memutuskan aku nggak ikutlah, ya kan? Aku memprediksikan nanti di sana itu kita malah bukan lebih enak, tapi malah nggak enak, nggak nyaman kita dengan kondisi yang ada saat sekarang ini. Nah, itu proses menganalisis namanya. Ya, itu secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita lah. Oke, baik.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi perencanaan. Ya, setelah pengertian perencanaan, karakteristik perencanaan, kita masuk fungsi perencanaan. Nah, pada dasarnya perencanaan itu berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Nah, dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan dengan rumus 5W tambah H1. Ya, rumusnya 5W tambah H1. Apa 5W itu? 5W itu adalah what yang pertama. What ini maksudnya apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? Ini harus dijawab dulu sebelum dibuat perencanaan. Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? Siapa yang bisa menentukan tujuan perusahaan? Pemilik perusahaan. Ya, tanya dia, Bapak, tujuan perusahaan ini mau apa sebenarnya? Biar kami buat perencanaannya. Yang kedua yang harus dijawab adalah W, yang kedua adalah why. Why? Artinya, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Setelah kita tanyakan apa tujuan, apa sih maunya perusahaan ini, apa sih tujuan perusahaan ini, lalu kita tanya lagi yang kedua, W yang kedua, why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Lalu yang ketiga, pertanyaan yang harus dijawab yang ketiga, W yang ketiga adalah where. Where itu artinya di mana lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, di mana lokasi atau tempat yang paling tepat atau pas untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian W yang keempat yang harus dijawab adalah when. When itu maksudnya adalah kapan pekerjaan itu harus diselesaikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, when itu maksudnya kapan pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian W yang kelima adalah who. Who artinya siapa yang tepat, ya, siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Artinya di sana harus tahu orangnya yang paling pas untuk melaksanakan itu. Kemudian yang terakhir, satu H, yaitu how. How ini artinya bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Ya, jadi dijawab dulu pertanyaan, apa tujuan perusahaan, kenapa tujuan itu, kenapa dia menjadi tujuan perusahaan, kemudian di mana lokasi yang tepat untuk melaksanakan tujuan perusahaan itu, kapan pekerjaan itu harus diselesaikan, siapa yang melaksanakan, kemudian bagaimana cara melaksanakannya. Ya, 5W plus 1H. Nah, jadi pada intinya perencanaan itu memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara tepat, sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Itu dia mengenai fungsi dari perencanaan. Sekarang kita masuk bagian yang keempat, yaitu tujuan perencanaan. Ya, nanti di sesi akhir kalau ada waktu kita nanti akan saya persilakan Anda untuk bertanya ya. Kita habiskan dulu materinya. Nah, yang keempat adalah tujuan perencanaan. Apa sih tujuan dari perencanaan itu? Itu pertanyaannya. Nah, setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuannya masing-masing. Ya, walaupun ada satu tujuan yang pasti, perusahaan itu sama semua. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Coba, salah satu yang bisa jawab, hidupkan mic-nya. Sama semua tujuannya, nggak ada yang beda. Kalau beda berarti perusahaannya ada masalah di situ. Coba.
Keuntungan. Coba ulangi. Nurjana, jangan malu-malu. Ngapain malu-malu? Apa Nurjana? Keuntungan. 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 Apa maksudnya Ya. keuntungan? Tujuan dari perusahaan. Ya, apa itu? Pasti semua tujuan perusahaan yang sama itu mendapatkan keuntungan dari perencanaan yang mereka buat. Iya, ya, tepat ya. Bahwa yang saya katakan tadi bahwa tujuan perusahaan itu mempunyai masing-masing ya, artinya tujuannya masing-masing. Tetapi ada satu tujuan perusahaan yang semuanya sama. Ya, dan ini adalah tujuan yang paling utama. Kalau sempat tujuan ini tidak ada di perusahaan itu, maka perusahaannya bermasalah. Yaitu adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu tujuan utamanya. Nah, di lain itu pasti ada tujuan-tujuan lain yang satu sama lain memiliki perbedaan. Tapi pada dasarnya tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal. Nah, inilah yang mau kita bahas ya. Apa tujuan perencanaan itu? Yang pertama adalah demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Itu yang pertama. Saya ulangi, demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Di dalam perencanaan itu harus sudah ada ya strategi bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti. Sehingga perencanaan itu harus memang dibuat. Kalau tidak, nanti perusahaan akan bahasa kita terkejut, ya, tidak tidak memikirkan terlebih dahulu kemungkinan yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jadi itu dipikirkan di dalam perencanaan. Nah, kemudian demi memberikan arahan kepada para administrator, ya, ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, tujuannya adalah menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Ya, di sini maksudnya contoh misalkan ada rancangan anggaran, rencana anggaran ya. Nah, ini kalau tidak betul-betul disusun dengan baik, apa pekerjaannya, berapa besar anggaran yang diberikan, ini akan terjadi ya pemborosan. Bahkan potensi korupsi di sana akan terjadi kalau tidak disesuaikan. Kemudian tujuan perencanaan berikutnya adalah menetapkan suatu standar tertentu ya yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja ya. Sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Kemudian kita masuk yang kelima adalah jenis-jenis perencanaan ya. Bagian yang kelima adalah jenis-jenis perencanaan. Ada beberapa kategori jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan ya. Perencanaan berdasarkan tingkatan ini memiliki tiga bagian. Yang pertama, master plan atau rencana induk ya. Kemudian operational planning atau rencana operasional, dan yang ketiga adalah day to day planning atau rencana harian. Kemudian ada perencanaan yang kedua berdasarkan jangka waktu ya. Perencanaan berdasarkan jangka waktu ini punya tiga bagian juga ya, tiga jenis, yaitu yang pertama rencana jangka panjang atau long term planning. Nah, yang kedua rencana jangka menengah atau short ya, atau middle, maaf ya. Rencana jangka menengah itu atau medium range planning. Yang ketiga adalah rencana jangka pendek atau disebut dengan short range planning. Kemudian ada juga rencana berdasarkan ruang lingkup ya. Ini juga punya tiga bagian. Yang pertama adalah rencana strategis atau strategic planning.
Nah, yang kedua adalah rencana taktis atau tactical planning, dan yang ketiga adalah rencana terintegrasi atau integrated planning. Nah, bagaimana nanti masing-masing dari pemahaman dari masing-masing jenis itu, ya, bisa Anda lebih dalami nanti dari berbagai referensi, ya. Nah, saya mengungkapkan nama-namanya. Nanti kalau ada di sela-sela waktu, ini tidak termasuk tugas yang dikumpulkan, tetapi sebagai bahan Anda untuk mencari referensi, kira-kira yang dimaksud dengan rencana master plan atau rencana induk itu apa, operational planning itu apa, day to day planning itu apa, kemudian rencana jangka panjang itu apa, rencana jangka menengah apa, rencana jangka pendek juga apa, ya, ditambah dengan apa itu rencana strategis, rencana taktis, rencana terintegrasi. Ya, itu bisa Anda dalami dengan Anda membaca berbagai referensi buku atau nanti bisa melihat artikel-artikel di internet, ya. Tapi tidak usah dituliskan, cukup Anda nanti kalau Anda mau tuliskan bagus, ya. Artinya kalau di dalam tugas nanti saya tidak, kalau hanya dibuat jenis-jenisnya saja nggak ada masalah, saya terima. Tapi kalau Anda mau tulis lagi, nah itu bagus sekali supaya catat Anda lebih lengkap, catatannya lebih lengkap dia. Ya, baik. Kita sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya, berdasarkan penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang sangat mendasar dan di dalamnya melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kapan harus dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya, serta siapa saja yang melakukannya. Pengertian perencanaan juga adalah suatu proses intelektual yang di dalamnya akan menentukan tujuan seorang individu, organisasi, atau perusahaan, dan juga mengembangkannya ke dalam berbagai tindakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Sehingga diharapkan perusahaan yang sudah melakukan perencanaan dengan matang akan bisa mendapatkan laba atau keuntungan dan lebih memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya. Saya tambahi lagi, untuk implementasi di dalam kehidupan Anda, di dalam diri Anda sedang berstatus mahasiswa. Saya tidak tahu apakah sebelum Anda mendaftar ke kampus ini atau memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa, apakah Anda sudah merencanakan bagaimana 4 tahun ke depan? Saya tidak tahu. Tetapi saya sarankan, mulailah Anda merencanakan 4 tahun ke depan sudah ada rencana, sudah ada planningnya. Ya, 4 tahun ke depan berarti rencana jangka panjang. Rencana menengahnya apa? 2 tahun ke depan. Rencana pendeknya apa? Per semester. Itu harus sudah ada rencana-rencananya. Apa yang harus Anda lakukan? Semester ini saya punya buku berapa? Anda nggak ada pikirkan itu. Ya, ya kan? Saya yakin nggak terpikirkan itu. Saya dalam satu semester ini harus punya 2 buku atau 1 buku. Rencana saya harus punya 1 buku. Atau rencana-rencana yang lain. Ya. Makanya sebagai seorang tamatan ini seorang ekonom, baik manajemen, akuntansi maupun ekonomi pembangunan, harus ada perencanaan Anda. Tulislah perencanaan Anda, apa yang harus Anda lakukan. Supaya apa? Supaya Anda jangan salah jalan. Ya. Pilihlah keputusan-keputusan yang memang keputusan itu adalah keputusan yang paling baik untuk Anda. Jangan sampai Anda muntaber, mundur tanpa berita di tengah jalan. Banyak seperti itu. Saya sangat khawatir yang seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak punya rencana. Gitu loh. Orang kuliah, dia kuliah. Mamanya nyuruh kuliah, dia kuliah.
Artinya bukan ada dari proses pemikiran yang rasional dan logis dari Anda untuk mengambil suatu keputusan menjadi seorang mahasiswa melanjutkan studi Anda. Kan begitu. Tapi dasarnya itu memang dasar kena faktor orang lain atau faktor eksternal dari dalam diri Anda. Nah, jangan sampai seperti itu. Maksud saya, Anda sudah belajar tentang perencanaan. Ya, tadi kita bahas tentang perencanaan perusahaan. Sekarang coba Anda rancang tentang perencanaan Anda sendiri coba. Punya nggak Anda rencana? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, mulailah Anda berpikir ya, supaya apa? Supaya jangan nanti salah. Contoh misalkan, uang kuliah kita itu relatif murah, relatif terjangkau. Secara normal, kalau Anda mau ikuti perkuliahan itu secara baik, tapi itu bisa jadi luar biasa mahal nanti kalau Anda tidak rencanakan dengan baik, kalau Anda main-main kuliahnya. Ya kan? Contoh misalkan apa? Nilai Anda gagal. Nilai Anda gagal, Anda harus ngulang. Ada namanya program apa semester antara. Biayanya mahal. Satu mata kuliah, ada mata kuliah lagi yang gagal. Aduh, susah lah. Udah saking banyaknya yang harus diselesaikan, gagal itu tadi udah malas kuliah, udahlah berhenti akhirnya jadi mahasiswa. Ini yang tidak kita inginkan ya, sangat tidak kita inginkan. Oke, kalau begitu saya pikir nanti diskusi-diskusi kita bisa kita lanjutkan di dalam grup ya. Saya ingatkan mengenai tugas-tugasnya itu harus sesegera mungkin ada proses ya, ada progres-progresnya, jangan sampai menguap begitu saja tugas-tugasnya ya. Anda mendapatkan materi, bukan kuliah, bukan hanya Anda mendengarkan materi saya lewat Zoom ini saja, tapi kuliah itu ada mingguan yang harus Anda laksanakan, ada tugas-tugas 2 tugas besar yang harus Anda lakukan, perencanaan dan pelaksanaannya setiap hari ya. Jadi jangan anggap kuliah itu sekedar kuliah walaupun hanya lewat online atau Zoom. Baik, terima kasih. Silakan nanti kita diskusi di grup. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.